Mantan Wakapolri, Komjen Polisi Purnawirawan Ogroseno, mengklaim telah mengumpulkan bukti digital kasus Vina. Berdasarkan analisisnya, TKP pembunuhan Vina dan Eki seharusnya bertambah satu lagi, menjadi 4 lokasi. Diketahui, sesuai isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan, dan seberang SMPN 11 Cirebon. Menurutnya, TKP terbaru itu diduga berada di sebuah rumah atau bangunan. Ya sekarang kalau TKP orang dibunuh di satu tempat, kalau sudah dibunuh di kebun, ya udah taruh situ aja, kenapa harus dipindah lagi ke jalan layang? Kalau itu TKP di dalam gedung atau rumah, kemungkinan dipindah ke jalan layang lebih besar. Tapi, kalau sudah di kebun ya dibiarin aja di sana, ujar Ogroseno, dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia yakin selama ini peristiwa kasus Vina hanya karangan semata. Pasalnya, banyak kejanggalan dalam peristiwa kasus ini. Termasuk bukti darah yang selama ini dicari untuk membuktikan adanya pembunuhan di 3 TKP tidak ditemukan. Ia menganalisis kedua korban dibunuh di dalam sebuah rumah atau bangunan. Rumah itu bisa diselidiki dengan metode scientific crime investigation untuk menemukan adanya darah, rambut, dan lain-lain. Selain itu, alasan dirinya menyebut ada 1 TKP baru karena ia menemukan beberapa fakta dari bukti digital di media sosial Facebook. Ogroseno menduga antara para pelaku dan korban saling mengenal. Ogroseno juga bicara soal nasib para penyidik kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Ogroseno, penyidik kasus Vina Cirebon tahun 2016 terancam bisa dipecat secara tidak hormat, sebagai sanksi tegas akibat kesalahan dalam menangani kasus tersebut. Nasib penyidik kasus Vina pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno. Akan tetapi Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses disanksi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ia dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Selain itu ia mengatakan bahwa kasus ini makin membuka terang bahwa bukan berlatar cinta. Ogroseno menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno. Ogroseno melanjutkan, pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Ogroseno kena sindir oleh Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purn, Beni Mamoto karena pernyataannya soal mafia di balik kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sebelumnya, Ogroseno memang sempat menyebutkan bahwa ada mafia di balik kasus Vina, karena melihat kondisi kedua korban yang sangat mengenaskan. Menurut Beni, pernyataan Ogroseno itu justru membuat publik semakin bingung. Beni memang tak menyebutkan secara gamblang nama Ogroseno saat menyinggung hal tersebut. Namun, dirinya membahas mengenai pengamat yang membicarakan ada mafia di balik kasus Vina ini.
Awalnya, Benny menyebutkan bahwa banyak pengamat yang membuat publik bingung karena pernyataan mereka. Benny bahkan tak segan menyebutkan bahwa pernyataan para pengamat itu hanya omong kosong. Baru setelah itu, Benny memberikan contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu, yakni yang menyebutkan ada mafia di kasus Vina, seperti yang disampaikan oleh Ogroseno. Contoh, di balik ini ada mafia, kita semua tahu mafia itu apa sih, jelas dia. Baca juga, Susno Duaji ungkap dua isu yang masih jadi pertanyaan di kasus Vina, termasuk penyebab kematian. Karena hal tersebut, Benny pun berharap agar para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak dalam menanggapi suatu persoalan. Perlu para pengamat ini sedikit bijak dalam mengeluarkan statement, analisa, lebih bagus yang mengedukasi publik, tandasnya. Kendati demikian, Benny juga mengakui bahwa ada kelemahan yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus Vina Cirebon ini. Kelemahan inilah yang bisa dijadikan celah untuk berdebat oleh berbagai pihak. Penyidikan kasus ini kita cermati memang ada kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan SCI, kata dia. Inilah yang kemudian ada celah yang selama ini menjadi perdebatan meskipun sudah ada putusan yang sudah inkrah, ungkap Benny Mamoto. Sebelumnya Ogroseno mengatakan ada mafia di balik kasus Vina dan Eki ini karena menurutnya pembunuhan tersebut terlalu sadis. Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan bentuk dendam biasa dari seorang manusia. Maka dari itu, ia mengira ada mafia di balik kasus ini. Namun, Ogroseno tak mengetahui pasti, mafia seperti apa yang berkaitan dengan kasus ini. Berdasarkan analisisnya, kemungkinan ada urusan narkoba di balik pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam tersebut. Analisa kita kan banyak waktu itu, kalau sampai sadis seperti ini, itu bukan ukuran manusia yang dendam biasa, bukan, ini mafia, kata Ogroseno. Supriyanto, Kasdut Sudirman, Saka Tatal. 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih di bawah umur, kini sudah bebas sejak 2020 dan tengah menghadapi sidang peninjauan kembali PK untuk memulihkan nama baiknya. Kemudian, 3 orang atas nama Pegi alias Perong, Andi, dan Dani dinyatakan buron atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Sebelumnya, Polda Jabar sempat menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki itu. Namun, tak berselang lama, Pegi berhasil membuktikan bahwa dirinya bukanlah perong seperti buronan pada kasus Vina, melalui sidang pra-peradilan. Sedangkan, 2 DPO atas Andi dan Dani dihapus atau dihilangkan oleh Polda Jabar lantaran dianggap fiktif.